Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di mushola yayasan untuk melanjutkan taklim tarbiyah sebagaimana biasanya di hari Senin pagi. Allahumma sholli nabi'ah, hujan ya kita terima dengan lapang dada. Kita ini kan numpang ya. Kita ini numpang di bumi Allah. Sangat tidak pantas kalau tidak rukun ya. Tidak rukun dalam arti bandel ya. Bandel Allah perintahkan ibadah gak serius ya, Allah perintahkan untuk ilmu juga sekenanya, maka menjadi dipertanyakan itu ya, bagaimana komitmen keimanan kita kepada Allah. Jadi pagi ini kita diuji, mungkin kesusahan untuk sampai ke mushola karena hujan. Kadang-kadang dengan keadaan hujan itu sering hamba Allah ini malah menyakiti ya. Dalam hadis qudsi kita disebutkan menyakiti Allah dengan apa? Dengan mencela masa, mencela hujan. Sehingga para santri ya mengingatkan, terimalah, mungkin becek, mungkin apa, itu rahmat ya, rahmat. Banyak orang yang tidak memahami adab kepada alam, di antaranya ketika turun hujan banyak yang protes jemuran belum diangkat ya, gimana mau ke tempat kerja ya, mau belanja ke warung mungkin masih tutup ya, mau masak ya, banyak hal-hal yang mungkin terkendala secara fisik ya. Tapi ketahuilah itu menunjukkan Allah Maha Kuasa, hamba ini lemah. Nah ini poin akidahnya apa? Hamba itu dhaif, lemah, Allah yang Maha Kuasa apapun terhadap makhluknya ya, semuanya dalam ketetapan Allah. Berjalannya waktu, isinya apa saja, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah dan kelemahan kita sebagai makhluk. Jadi tauhid kita justru semakin kuat dengan ya, terpaksa atau tidak terpaksa, ketetapan Allah itu yang terjadi. Ketetapan Allah itu yang terjadi, sehingga adabnya ya kita tetap ya. Kita ini kan tidak paham hikmah, tidak paham maksud dibalik ya kalau itu musibah atau ujian, kecuali kita betul-betul sudah menerima apapun ya, gak peduli apapun keadaan yang Allah tetapkan, saya terima dengan apa? Raditu billahi robba. Itu maknanya itu sangat berat, meridhai Allah sebagai Rabb. Padahal itu syarat bahagia ya. Disebutkan tidak akan merasakan manisnya iman sebelum menerima ketetapan Allah terhadap kita. Kalau kita masih komen protes, tidak akan kita bisa merasakan manisnya iman. Dan itu ditata. Apapun ya, kejadian apapun yang sudah
harus diyakini apa? Yang terbaik, yang terbaik. Kemudian sholawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak, ya. Ini masih atau berada sudah memasuki bulan apa ini? Rabiul Awal, ya, di mana bulan ini Rasulullah dilahirkan, ya. Menteri boleh kalau mau lomba yang kaitannya dengan sirah, ya, sirah nabawi, bagaimana bisa menjelaskan sirah, ya, itu udah habis print ringkasan sirah nabawiyah yang kalau memungkinkan bisa diresum lagi dan diamalkan, mungkin menjadi SKL, ya, anak SMP maupun anak SD, standar kompetensi lulusan materi sirah. Nanti santri di semester genap di kelas 6, kelas SMP itu banyak ujian-ujian, ya. Jadi sistemnya memastikan atau dipastikan dulu kemampuannya, dicek sudah layak atau belum, yang kurang apa bisa ditambal. Biasanya anak SMP bulan Mei sudah beres, tapi diincar enggak, itu untuk nambal yang belum maksimal. Sudah direncanakan bulan Mei berlian mau lulus di bulan SD lebih mundur, ya, mungkin bulan 6. Tapi masuknya bulan berapa? Bulan Juni, masih ada 1 bulan. Nah, itu nanti untuk menyempurnakan, ya, hasil ya pendidikan selama di ICA. Kita berikan kesempatan untuk menyempurnakan. Ya nggak apa-apa kalau belum bisa nulis yang baik, ya, ditambah, ya. Jadi guru harus memahami sebisa mungkin, terutama pengecekan ilmu yang fardu ain dan keterampilan hidup yang kalau mungkin sudah terlihat dari bakatnya bisa dikembangkan. Sampai di mana dia? Senang ke bahasa, senang ke tahfiz, menonjol di tahfiz, atau ada keterampilan itu nanti di semester genap banyak. Apalagi ya Talita dan Aska tidak lama sekolahnya, ya, tidak lama pindahan, jadi kadang-kadang harus dilengkah-lengkah, harus disusul-susulkan yang ketinggalan. Dari santri yang ada boleh dimintakan walinya untuk umpamanya kalau bilang mitra, kalau saya bilang bengkel, terima beres walinya sebelum diserahkan itu tes dulu, Bapak. Dicoba dulu mobilnya atau motornya ini, disuruh nyoba, ya. Kalau kita dandan motor habis ini disuruh coba dulu, udah pas belum nih. Dan itu begitu. Ya, kita berperan memperbaiki. Yang bisa kita musyawarahkan, yang itu perintah agama wajib fardu ain, gak bisa ditawar. Umpamanya nih, ya, Rizky, umpamanya kok ilmu tajwidnya, tahsinnya belum lulus, gimana Rizky? Tahan dia tidak diluluskan, kan gitu. Maknanya ketika dia mau ujian kelulusan terganjal itu, perbaiki dulu, ya.
sholatnya masih, kalau terjadi ya, sholatnya masih syarat rukun, bacaan yang wajib belum tuntas, ditambah. Jadi Mbak Fitri kan diposisikan untuk nguji pelajaran, tapi nguji gitu. Pelajaran tajwid tahsin kelas berapa? Ya meskipun askar kelas 3 Mbak Fitri kan baru 2 tahun di sini ya. Jadi sama aja kayak anak kelas 2 atau kelas 3, terpaksa dicek lagi gitu. Jadi sistemnya memastikan ya. Apalagi kalau repan ya baru 3 bulan, sama aja kayak seperti kelas 1 ya kan. Jadi kadang-kadang sanggup apa enggak itu, paham apa enggak, bersedia yang dibawa bahwa kita itu ya kalau dia baru datang, baru pindah, terpaksa dicekin lagi ya. Oke. Termasuk kalau yang sudah cepat, pelajaran-pelajaran yang mudah, kalau mau dinaikkan lompat seperti Rizky dilompatkan untuk pelajaran-pelajaran umum terutama unggul, supaya ada waktu untuk memperbanyak tahfiz. Kan kita titipkan agama ini, ilmu fardu ainnya ditambah ilmu tahfiznya. Apalagi kalau memang buku yang biasa diajarkan di SD itu memang dihitung 3 bulan, 12 sampai 13 pertemuan udah selesai. Nanti kita punya waktu untuk maksimalkan tahfiz. Itu bisa selesai apabila efektif dan tidak pernah kosong. Ya, kuliah itu 16 pertemuan saja cukup. Itu pun masih dipotong 3 kali kan. Kontrak kuliah pertama, UTS dan UAS. Kalau kita mau samakan sekolah ini dengan sistem kuliah yang cukup 4 bulan. Masih ada 4 bulan yang itu isinya libur 1 bulan. Tapi libur kita paling 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Molor-molornya 1 bulan. Masih ada 3 bulan saving waktu. Itu biasanya masa selang untuk melanjutkan ini ability, yang namanya public speaking, yang namanya pelajaran bahasa, namanya pelajaran tahfiz. Oh, tidak ada tamatnya. Sebelum dia sekalipun sudah 30 juz, dia harus murojaah. Ya. Jadi kekuatan hafalannya terjaga. Bagaimana itu mikafah kalau mau yang sudah habis bertahun-tahun pun dikisahkan Kiai Haji Nur Salam habis pimpinan Darulbah ternyata harus meluangkan waktu atau diistiqomahkan 5 juz murojaah setiap hari. Apa kita bisa itu kalau masih banyak pelajaran yang lain atau pekerjaan yang lain? Pemimpin dari Darul Hidayah untuk tahfiz cerita Usanofis juga sekurang-kurangnya 2-3 juz sehari. Itu dalam mempersiapkan itu santri-santri ini harus diselesaikan. Ya, selesaikan dulu. Teman, perhatikan pelajaran-pelajaran yang menjadi harapan dari orang tua yang itu mudah diselesaikan dulu. Memang yang paling bisa diatur yang pondok. Kalau yang full day susah. Ya, sering mengikuti pemerintah, ingin libur bareng-bareng pemerintah. Kalau yang pondok umumnya walinya tidak menuntut kesamaan ya, timing waktu itu. Dan belajarnya lebih leluasa, waktu yang bisa kita atur. Ya, oleh karena itu lebih memungkinkan memang pondoknya dibuka kelas 4, 5, 6, 3 tahun. Dalam perencanaannya ya 5 juz. Tunggu aja nanti kalau seperti Lian semester genap nanti
Kalau guru-guru pelajaran umum sudah menyatakan layak lulus SD dengan kemampuan yang ada, umpamanya nanti di bulan Februari itu bisa dikosongkan semua pelajaran umum, diisi pelajaran tahfiz supaya terkejar. Ya kalau ini kita mau coba ya, bagaimana itu pengalamannya Abi Jawa Gilang di Darul Mufas. Umpamanya sebulan utuh tidak ada pelajaran yang lain, jangan-jangan bisa 1 juz untuk disetorkannya tuntas. Kita belum coba. Sebab kalau tidak dimusyawarahkan dengan orang tuanya terkait pelajaran-pelajaran kewajiban pemerintah dan dasar-dasar SKS alumni SD itu apa, nanti jadi masalah. Sehingga perlu disepakati ya, SKL-nya 1, 2, 3 menurut sekolah FI ini sudah dikuasai. Kalau sudah semua atau 90-80 ke atas, habis itu bisa kita kosongkan di isi tahfiz. Kemudian sampai bulan Juni 4 bulan, kalau kuat sebulan 1 juz kan bisa 3-4 juz. Gak ada pelajaran lain sebelum lulus. Mana Salika? Anggapkah ini? Gak ada pelajaran lain bulan Februari atau Maret awal sampai bulan Juni 4 bulan full ngapal. Paling keselingan ujian sekolahan karena di bulan April ujian. Itu mungkin yang diantaranya yang dikisahkan Ustaz Nofis, ada anak kelas 1 sampai kelas 5-nya susah, tapi di kelas 6-nya ternyata bisa sesuai target ya, lulus kasara 3 juz misalnya, karena itu full B kan. Kalau pondok kan harusnya bisa lebih. Sehingga mulai Senin depan itu sudah berubah lagi jadwal. Jadi guru itu per juz, murojaah per juz, udah ngajarnya itu aja. Jadi jadwalkan tahfiz setiap hari ini juz 30, besok hari Selasa juz 29, besoknya lagi 28. Udah itu aja, gak apa-apa, nanti nyusunnya terakhir disatukannya. Yang guru tanggung jawabnya per juz gitu. Materinya ini sampai kita punya waktu sampai Desember, pekan ketiga baru libur. Liburnya akhir Desember pekan keempat selama 1 pekan, atau sebelum tahun baru sudah kembali, intinya ini. Negaranya tanggal 23 sampai 22 sampai 28. 29 itu sudah di sini, nggak boleh tahun baru di rumah. Gak ada. Bang api segala macam bahaya, tidak rusak. Ya. Liburnya sepekan itu. Atau kalau mau dimajukan ya maju lagi. Minggu kedua libur, minggu ketiga di pondok. Tapi nggak pernah pengurus yang di pondok ini libur total, berarti yang ini libur, yang ini masuk. Nggak ada liburnya. Ya. Kalau mau dibuat sama ya disamakan, itu yang kelas 1, kelas 3 liburnya tanggal 23. Tapi walinya pasti nggak mau, karena pengen libur Natal sampai tahun baru itu pengen libur. Itu modelnya. Walaupun kita masuk, ya nggak masuk, tetap dia libur. Kalau pondok nggak, libur akhir tahun, bapaknya mungkin dapat cuti ya. Hal seperti itu. Padahal itu rawan untuk kerusakan ya akidah. Nah, hal seperti itu ya kita sibuk menyiapkan, tapi kalau tadi antisipasi, bagaimana? Ya, HP-nya berhenti dulu, HP-nya, paham nggak ini? Kalau ada wifi udah ampun, ya, buang aja wifi-nya, ngurusin HP terus, masih belum paham, udah dirubah sana sini.
Ya kalau nggak dengerin saya ngomong tapi terus dia paham gitu maksudnya sekolah ini apa, bagus. Yang cilakanya nggak mau nanya, nggak paham, ditugasin iya diam aja, itu kan membahayakan. Sekolah ini nggak semau-maunya harus mengikuti visi misi, ya masih diturunkan, dijelaskan ulang, nggak buat aturan sendiri. Apalagi kalau dicek penanaman adab. Baik, informasi-informasi dalam waktu dekat itu tadi disampaikan, dan ya nggak sembarangan ya, karena sampai semalam itu tidak tidur. Ini bagaimana supaya harapan ya terpenuhi, tidak ada yang kecewa, kemudian juga bisa dibiayai karena dananya, urusannya juga setiap program penambahan hitungannya ya harus disiapkan anggarannya, manajemen anggarannya harus disiapkan, dan lain-lainnya yang kemudian berimbas ya. Manajemen kesiapan ya, sarananya, fasilitasnya. HP nya sudah mulai error-error juga, kebanyakan merekam. Nah semuanya harus dipertimbangkan. Dan kita nggak mau keberatan ya, terus terang susah ikhlas kalau terlalu berat. Artinya ya seadanya, semampunya, seadanya dana, bantuan, infak. Walinya juga ini saya tanya ya, wali Rizki tahun depan pembiayaan seperti ini, apa mau lulus di ICA apa enggak? Kalau enggak apa-apa, saya juga kalau ditagih dulu enggak saya jual. Tapi kalau enggak segitu enggak cukup. Ya sudah, kalau enggak ada kekuatan dana, sekolahnya juga enggak sanggup, ya ditarik anaknya, sekolahnya enggak usah berjalan. Yang tidak sanggup ya, yang sanggup saja, atau secukupnya uang dipilih mana gitu. Kalau sudah kasihnya bagus, tinggal orangnya aja mau memang mau mengapa apa enggak. Artinya kalau dia keluar kemudian ikut habis-habis di luar bisa. Kita beri arahan begitu. Kalau ada yayasan lain yang duit donaturnya banyak, pindah aja ke sana. Sekolah SD biasa gratis, kemudian tahfiz. Kalau sudah merasa mantap, kelas 5 ini sudah sesuai harapan. Ya. Kalau mau penyetaraan nggak ribet. Ini kayak Rizky harus dibuatkan rapot, ya rapot harus ujian. Dengan harapan bisa berbagi waktu sebetulnya. Pelajaran yang mudah biar selesai, kemudian di waktu yang ada untuk mengurusi ilmu agama, ilmu tahfiz. Kita cuma mau nitik itu. Jika lulus SD itu kedewasaannya, kematangan berpikirnya, mau berdakwah itu udah kayak anak SMP, nalarnya itu. Ya memang sulit, menangannya juga super ya. Kalau yang nggak ada kendala-kendala ya memang orang tuanya nggak mondokin, harus paham. Anaknya nurut, pintar, cerdas, sekolah yang biasa, sore ngaji TPA itu bisa. Gak khawatir gitu, lingkungannya kondusif. Nah, pendidikan ini diantaranya adalah menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah itulah disusun, didesain. Dia tetap bisa bermain, dia punya teman. Tanyalah itu, kenapa mau mondok? Ada banyak teman B. Belum karena agama. Justru itu yang menjadi problemnya. Orang tuanya juga lebih-lebih penting kalau di rumah HP terus berpondok. Orang tuanya juga karir, ya, karir terus. Bapaknya juga sibuk, udah nggak bisa lagi dia apa-apain. Pokoknya udah bisanya di pondok, gimana bayarnya dipikirkan, itu aja. Nggak ada yang sangat serius ngecekin, bisa jadi nggak tahu. Ibaratnya orang dandanin motor yang rusaknya apa nggak tahu, ibaratnya orang jahitin baju, ya bahannya udah dikasih, dianterin ke penjahit juga dia nggak tahu modelnya, polanya, mana yang bagus, benang yang bagus nggak tahu. Jadi apa?
Ini kawan kalau laporan nggak pernah dibales wali ini, ya memang begitu dia. Yang penting bayarnya beres, pasti sekolahan nggak rewel. Ya, kalau bayarnya rewel telat pasti sekolah manggil. Itulah kelemahannya sekolahan nggak punya uang. Kalau punya uang diganti santrinya kalau ada. Yang begitu-begitu kan nggak diterima, karena nggak bisa jadi mitra. Ya, mitra itu kan ya berserikat ya, di rumah apa, di sekolah apa, berat ya. Wong memang hidupnya sudah begitu. Siap kita kerja maksimal, apalagi memang nggak punya background pendidikan, pokoknya bisa dagang, bertani, uangnya bismillah nggak telat ngirim anak untuk bayar di pondok. Nah ini diantaranya keadaan begitu. Jadi ya diomongin apa saja, misalnya wali taruh juga, yang mau lulus di sini apa enggak? Kalau lulus di sini itu berat, bisa jadi nggak naik kalau kayak gitu. Ulang dulu. Sekali bilang ulang, malunya nggak karuan, nggak akan mau lulus, ditunda gitu. Gibran ditunda, ya nggak mau. Kalau kita pakai standar kita lulus SD itu kemampuannya 1, 2, 3, dia belum tercapai. Dan masuk SMP itu masih boleh umur 15 tahun maksimal. Kan masih ada waktu, tapi nggak akan mau. Jadi dilulus-lulusin seadanya. Dan pendidikan kita masih seputaran itu, ya. Kurang seputaran itu. Asa juga dipondokin. Ya, bapaknya ngurusnya gimana? Ya ngomong begitu. Ya, bapaknya kerja. Dengan banyak yang nggak ideal. Kalau nggak ideal, santri inputnya diproses di ICA, keluar outputnya sampai pada outcome-nya positif untuk Islam, itu baru sekolahan itu bagus. Karena pada posisi proses. Kalau inputnya juga anak pilihan gitu, saring ketat gitu. Orang tuanya juga dipilih. Kenapa diwawancarai itu? Dipilih orang tuanya, nanti bisa kerjasama enggak? Kuat enggak duitnya? Termasuk kuliah S2 ini diwawancarai, bayarnya gimana sih? Nah ada sekolahan yang dia mau mengurangi masalah mungkin prinsipnya, atau enggak mau ruwet gitu. Nah, kita mau coba kalau ada ya, adik-adik umpamanya, apa pernah itu ngangkat tangannya, ya Allah, santri-santri ini supaya pinter ya Allah, saya capek gitu ngurusnya. Pernah nggak angkat tangan supaya cerdas gitu, berubah yang endangin pintu itu sampai hancur, yang jorok jadi bersih orangnya. Tambah lagi, ya Allah, santri ini sudah lulus, mau lulus berlian sama Adnan. Kelas satunya ada penggantinya enggak ya Allah, masih layak enggak saya jadi pengasuh gitu. Itu ngomong sama Allah gitu. Kan yang genggam hati santri itu Allah, yang genggam hati wali mau nyekolahkan anak ke sini itu Allah. Itu marketing langit itu kuat apa enggak itu? Om doain diri sendiri aja eman-eman, apalagi doain orang. Itu lebih jauh lagi, nggak sampai ke sana. Virusnya umpamanya. Sehingga nggak mungkin di grup PWDB itu ada ketikan apa untuk memikirkan itu. Kalau kepikiran ke sana, langit, nanti Allah gerakan, coba begini. Kalau sudah lapor kepada Allah, kalau belum lapor, hidup di sejalan-jalannya aja, ya sudah. Yang nggak bisa yang begitu itu. Ya cita-citanya nggak cukup ya, usahanya apa? Yang kita arahkan usaha-usaha kalau bisa ya itu tidak memamerkan alumni dan piala. Yang kita share di YouTube itu ya, itu kita menunjukkan kita itu ngurus anak ini sudah seperti itu. Sama sekali kita nggak kebebanan supaya banyak dilihat
orang terus itu untuk promosi, enggak. Yang di-share ke walinya, paling ke donatur karena dia yang nyumbang. Enggak terlalu. Jadi juga polos-polos saja. Bu, anak ibu pernah lo tanggal sekian itu hafiz 1 juz, walaupun tahun berikutnya hilang. Siapa itu yang dulu aman TK-nya habis 1 juz. Siapa lagi dulu? Nopal ini kelas 1 bagus. Orang tuanya udah memurojaah, tinggal di lantainya aja diuji sekali lagi, minta dikasih sertifikat dipoto. Karena itu mah penting untuk profil. Jadi yang ditunggu diuji, habis itu saya berikan atau pengujinya berikan salaman foto. Itu profil paling penting tuh. Dan tentu ini kan masalah yang kita mau anak ini mau mendakwahkan, bukan mau untuk itu boleh aja, tapi jangan dijadikan tujuan. Itu pelengkap aja. Dan itu kan merusak. Kau pakai mahkota, masa sama Allah itu harus begitu-begitu. Agama ini kalau sumbernya Quran nggak dihafal, bagaimana bisa dilestarikan, diajarkan? Makanya suruh ngapal. Saking manusia itu pamrih sama Allah, dikasih iming-iming tuh. Yang ngapal anaknya, orang tuanya dapat mahkota. Tapi kalau kita belajar mendalam maunya Allah, ini terus berjuangkan Islam. Dan Allah memberikan kecerdasan itu sesuai kemauan Allah. Maka kalau anaknya nggak 30 juz ya nggak apa-apa. Gitu loh. Yang penting sekolahnya udah benar, niatnya benar, usahanya benar. Coba nanti jadwalnya misalnya tasbih seminggu 2 kali ya nggak apa-apa. Macetnya dia di mana? Ulangi lagi. Kita sudah menunjukkan kepada Allah sungguh-sungguh kita. Mujahadahnya sudah maksimal. Adil terhadap ilmu, adil terhadap kurikulum, beradab. Ya tentu kan kita tidak mau nih. Nanti kalau kita bicara integrasi ilmu pengetahuan umum dan agama, apa mau? Ya orang tuanya nih si suka hafal Quran 30 juz, tapi suka ini sekedar beli ke warung aja. Beli ke warung Pak Ida, beli apa juga, beli sabun aja nggak bisa tahu, uangnya itu nggak paham. Terus itu kira-kira sekolahnya ditanya nggak, kok anak SMP beli sapu aja nggak tahu susuknya berapa. Makanya tetap diupayakan sampai ditambah guru yang S1 matematika, takutnya itu dianggap salah. Jadi bahasa yang dipikirin itu bahannya begitu. Umpamanya punya bahan pas-pasan, minta model macam-macam, penjahitnya kan umat gitu kan. Bagaimana? Ya, bagaimana bisa terwujud? Ablusi misalnya pakai alma mater, apa jubah, bahannya nggak cukup, dibawa ke sini ablusi, gimana penjahitnya membuat? Ablusi sekarang ngajar apa? Ngajar praktek, ngajar Quran hadis. Mungkin nggak kira-kira kalau anak itu 1 ayat 2 ayat nggak hafal, 1 hadis 2 hadis nggak hafal, suruh ngajar itu mungkin nggak ablusi. Gimana caranya kan? Atau suruh latihan khutbah, ya kan? Gak pernah hafal 1 ayat pun. Habis itu cari anak kelas 6 SD biasa yang gak pernah hafal, apa bisa? Seperti itu, orang tua punya bahan yang minimalis, keinginannya banyak. Bagaimana penjahitnya membentuknya? Masalah tukangnya bagaimana? Karena itu ya sekolah ini bisa idealismenya tetap dijaga, anak-anak yang bisa memenuhi harapan tidak kita hambat. Lanjutkan. Yang nggak mampu mentoknya di mana? Orang tua harus dipahamkan. Jadi begini, ditanya, Bu, tahu nggak yang kalau nggak bisa ilmu itu dosa anak ibu? Pasti nggak tahu ilmu yang apa ya.
Kalau tidak dipelajari, anak sudah balik, dosa orang tuanya. Dia jawab, Kak, kalau dibilang fardu ain, yang fardu ain rinciannya apa saja, Bu? Kemudian kalau nggak belajar itu, ditanya Allah, nggak masalah, nggak bisa matematika, nggak tahu belum kamu. Terus anak ibu bisa memberikan kecerdasan supaya bisa matematika itu atau normal lah kayak anak yang lain. Kan nggak bisa, Bu. Kalau Allah menitipkan kelebihannya bukan di situ. Nah, sekolah kan harus tahu kita tidak lebih pintar dari Allah, tapi juga kita tidak berusaha untuk mengajar. Sudah diajari. Itu di akhir-akhir nanti pembicaraan gitu. Yang saya antisipasi sebelum lulus ini harus direncanakan per anak itu dikembangkan apa. Itu tugas sekolah supaya ketemu maunya Allah dititipkan potensi ini, orang tuanya bisa paham bisa enggak, sekolahnya harus merespon itu, memfasilitasi. Nah itu kan susah itu, mapping bakat segala macam. Gak bisa, ya, gak bisa lagi, gak tega, ya, orang konseling gak tega. Udah kuliah S1 bahasa Arab, rupanya gak pengen. Loh, kamu udah lewat umurmu untuk coba-coba hidup, ujung-ujungnya gagal, nggak mencintai, nggak tahu dirinya. Nah, ini konsep memahami diri. Kalau yang dengar ceramahnya Mbah Mun itu gimana itu? Orang tua kok goblok, kayak pitik, ya. Orang nggak ngerti anaknya itu gimana. Pitik kan goblok, dikasih telur bebek ya diramin, dikasih telur entrok ya diramin. Bahkan telur ayam pun nggak ngerti itu ayam telur dia atau telur ayam lain. Nggak boleh orang tua nggak tahu anaknya yang mana. Jadi pelajari orang keturunannya. Terus sekolahnya mau nggak memfasilitasi. Kalau sekolahnya memaksakan anak ini harus begini, ya itulah kebanyakannya kampus. Pokoknya harus bisa renang ya, bilang. Ternyata dia kucing. Ada juga yang mengecilkan, ya. Saya bilang sebetulnya anakmu itu dureng, kok malah buat dadanya rambutan. Artinya anakmu itu hebat. Sekarang nggak ngerti, jadi dia apa? Jadilah kerdil gitu. Karena tepat, ya. Kalau orang tua masih cuek-cueknya masalah. Mau di murojaah apa enggak hari Senin ini? Masih saya susun jadwalnya. Kalau hari Senin mau taklim, nggak usah murojaah, karena berikutnya pelajaran tahfiznya sudah banyak betul. Ada yang bilang nanti mutah nggak anak-anak. Maksudnya belum ada yang setorin, sehingga saya tulis murojaah, tasmi, ziyadah, murojaah yang gampang-gampang lupa, surat-surat sulit, sampai begitu supaya ada kamlingan. Kalau dibilang tahfiz saja nanti suruh ziyadah aja. Ada yang nggak setuju kalau ditambah-tambah terus, murojaahnya kurang, hilang. Ada yang tambah aja terus murojaahnya, biarin bebanin mandiri. Kalau emang dia pencinta Quran, nanti dia akan murojaah sendiri. Ya anak-anak begini mana bisa lah. Dikawal kayak pas pampres aja masuk kayak gitu. Belajar di kurung, pas pampres kantor. Kalau di atas saya masuk ribut. Yang paling aman kalau di sekitaran kantor. Ya, kita juga harus tahu karakter anak-anak. Ya, begitu keadaannya. Ini hujan, ya, mulainya, ya pasti urusannya terlambat, masak segala macam. Beli yang pagi-pagi nggak ada, kalau jam 7 udah setengah 7 lah baru buka. Ini yang beli malam, akhirnya masak pagi. Di Senin depan kalau murojaah hari Senin dihapus, itu pun nggak masalah karena sudah ditambah di jam-jam yang lain sangat banyak. Ya, jam-jam lain sangat banyak. Ya pelajaran yang hari pekan ini 7 pelajaran yang UTS itu, kalau yang UAS itu kalau 1,5 jam berarti kan kali 7. Bersih. Apa kuat apa enggak itu? Pelajaran tahfiznya sehari bisa
Kalau pagi 1,5 jam, sekurang-kurangnya minggu depan itu tahfiznya sudah 6 jam sampai 7 jam. Kalau full, nggak keselingan pelajaran lain ya Pak. Kuat nggak itu? Murojaah dari jam 7 ya dirinci nanti murojaahnya. Dari jam 7 setengah 8 setengah jam. Dari 8 setengah 10 2 jam. Kalau jam keduanya juga itu udah berapa? 3 jam setengah. Siangnya juga bisa jadi itu. Tambah 1 jam lagi aku bawa, aku bilang gimana itu? Sorenya masih ketemu lagi itu. Siang 1 jam, sore 2 jam, tambah 3 jam setengah. Berapa jadi? 5 jam setengah. Santri sanggup itu. Apa yang di story? Apa mau pakai begitu? Apa tetap diselingi? Tapi kalau diturutin itu ada yang nggak keselingan. Sudah saya sampai jam 2 malam semalam saya susu dulu. Kalau kayak gini nggak pernah ada nggak tahfiz. Kuat apa enggak itu? Terus gurunya bingung nggak nanti? Mulutnya itu meniru apa nggak suruh murojaah? Ya gimana yang dari lupa satu sama begitu aku bilang. Yang takhosus, ini kan sudah arahnya kurikulum itu takhosus kalau benar-benar. Yang takhosus gimana polanya? Menghafal terus. Ya iya, berapa jam sehari? 20 saja. Berapa jam? Nggak tahu. Loh, aku nggak lihat. Kalau itu memang kelas takhosus ya. Yang takhosus ya, dia nggak ada pelajaran lain. Paling pelajaran lain tuh taklid bersama paling. Tajwid tahsin bersama. Ya nggak ada. Jadi santri ini bisa menjadi takhosus dalam waktu sebulan 2 bulan Pak Ida. Jadi yang dibuat begitu karena pelajaran yang lain-lain. Atau juga umpamanya nggak saya terapkan begini. Umpamanya Mbak Ida punya anak karo, nulis aja kepayahan, baca kepayahan, pindah ke sini. Kita ini kan memang mudah Pak, bukan mau nyari enak, diterima. Wong awalnya berobat. Terus habis itu apa kita langsung tahfizin terus, maksud takhosus gitu. Kira-kira nggak bingung nanti kalau dia lulus SD nulis nggak bisa, baca kepayahan. Ya orang tuanya itu bisa paham, bisa nggak tahu sekolah gitu aja. Kan kita pikir sendiri, anak ini nanti hidupnya bagaimana? Sekedar belanja jajan nanti nggak bisa. Mana yang masih belum bisa jajan? Gozi, Rizki ya. Duit berapa ngambil berapa? Tumpuk. Apa udah paham belum kapan? Jadi akhirnya bertanya, itu kemarin saya dibeli ya Nabi, sekarang kamu pikir ini harganya berapa, duit itu berapa? Kalau penjualnya mau ngajak nalar ya bisa. Pikirin kemarin kamu beli itu berapa? Sekarang kamu usung apa? Usung itu kumpulin jajan 1 kresek ini kamu taruh di meja, terus kamu sodorin uang 5.000, apa cukup? Gak sampai gitu, mana suka dia kumpulin. Ada juga yang duitnya lebih banyak, wayangnya banyak betul, mau beli berapa? Nah itu kalau kelas 1 masih dimaklumi sama orang tua, ya sudah, sabarin aja, mudah-mudahan kelas 2 gak begitu. Di yang kelas 3 ada nggak yang masih belum tahu duit begitu? Pal, tahu duit nggak Pal? Tidur loh Pal. Ki, ya makhluknya udah pesan, arwahnya udah gentayangan. Ki, pantesan antem, nyawanya hilang. Berlian, pernah nggak diuji apa sama orang tuamu? Nggak pernah ya? Dites, lulus SD, pantasnya bisa apa? Kalau udah pantas, pelajaran umumnya, pikirin pelajaran agama aja, udah. Nggak banyak-banyakin waktu. Gitu. Kalau belum pantas, ditambal. Nulismu pantas belum? Nulis apa yang belum? Nulis Arab udah bagus atau masih jelek? Ya latihan lah. Ya nanti dikasih masa-masa selah. Ya. Baik, waktunya udah 7:30.
sudah pada datang, nanti nggak terkontrol, ada masalah ya, yang berantem, yang kepleset, tetap murojaah di masjid, sholat duha dan zikir. Corona tetap ya. Orang yang hati-hati selamat. Kalau orang ceroboh merasa aman, doa udah males, malah bisa jadi kena. Kalau udah kena, ya selesai, kita nggak selamat. Ya, yang memang mau jadi guru, seriusin. Guru berjuang, guru yang bahkan dirindu santrinya, seriusin tafsir mau jadi guru. Ya sudah, tinggal mendalami belajar. Wibowo yang memang diproduksi jadi kuliatul mu'allim kan pabrik guru, pabrik ustaz. Yang kurang apa ditambah. Intinya jangan nanggung-nanggung jadi orang. Dimatengin, ahli. Jadi ini masih mencari jati diri, mau jadi apa? Kalau bahkan dia punya talenta banyak, multi talenta namanya, ditaruh di lapangan oke, disuruh di kantor duduk di meja, di balik meja paham, ya, punya jabatan tuh paham, ditaruh di atas, top manager paham, manager paham, jadi di bawah paham juga, bisa jalan. Itu gampang kalau orangnya bisa di mana. Tapi kalau misalnya cuma satu bagian, ahli lah di situ. Dan harus punya pikiran. Nabi Bo punya pondok sendiri. Kita umur 40 tahun, kayak Nabi diangkat Rasul, Nabi Bo buka pesantren, pikiran, jadi punya upaya untuk ya gimana caranya dilanjutin. Nabinya udah nggak ada. Sekecil apapun ya, Ica cuma bisa ngurusin segini, paling 40 sampai 50 orang ya. Tinggal kembangkan terus. Istrinya kalau udah mau buat pesantren, cari anaknya kiai buat istri. Dan somat nikah kiai kan somat ya, istrinya Abdullah udah buat pondok sekarang kan? Bisa ini nggak ada kata-kata pesimis ya, bisa, nggak apa-apa, tinggalin Ica ini nggak soal ya. Nanti ada Allah kirim lagi Nabi Bowo jilid 2, bilang jilid 2, pastilah orang yang ngirimkan apa lagi kan, kita tinggal keikhlasannya, komitmennya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Muhasabah yang muhasabah, bukunya belum sempat dibaca, tapi yang udah punya semua, kalau memang mau belajar tinggal baca sendiri, ditanyakan.